Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, tentunya dalam keadaan sehat selalu dan semoga dimudahkan dalam segala hal. Jadi di pembahasan video kali ini saya ingin langsung menunjukkan aktivitas saya sehari-hari ataupun tata letak kandang. Jadi biar lebih enak, ini dari permintaan teman-teman. Tetapi di sini saya minta maaf mungkin agak berisik. Yang pastinya saya ingin memberikan step-stepnya ataupun lebih detailnya seperti apa. Jadi buat teman-teman, semoga harapan saya teman-teman juga bisa merasakan bagaimana cara mengatasi lobet yang trouble ataupun tata letak dan teknik memberikan pasangan seperti apa gitu ya Om. Baik buat teman-teman semua, jadi di sini saya terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah lama mengikuti di channel, yang selalu memberikan like, memberikan support dan subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih, selamat bergabung. Dan misalkan ada pembahasan yang baru ini yang akan saya unggah, misalkan tidak ataupun kurang dipahamin, bisa disimak di pembahasan sebelumnya ataupun di playlist. Jadi apa saja yang saya lakukan harian saya dengan perawatan lobet jantan ataupun lobet betina, baik itu lobet yang masih proses penggacoran ataupun lobet jantan yang dulunya bagus mengalami trouble ataupun lipsing ataupun lobet betina yang PHP. Jadi di sini saya ingin memberikan lebih detail, lebih lengkap lagi. Tujuan saya buat teman-teman semua, semoga hobi ini tidak menjadi bingung, tetapi kita bisa menikmati hobi dan kita bisa memahamin. Intinya lobet prospek ataupun yang mudah diolah itu nanti kita akan paham gitu ya Om. Yang pertama-tama, apa saja yang saya lakukan untuk lobet jantan single. Lobet jantan single terutama dengan proses penggacoran ini banyak cara Om. Ada yang disendirikan, ada yang sistemnya disekat-sekat ataupun koloni kapsul. Setelah proses lobet itu ada bunyi ataupun lobet itu belum begitu rajin bunyi, yang biasa saya lakukan selalu dengan yang sering saya sampaikan dengan teknik sistem tempel ataupun koloni kapsul. Dengan pola perawatan seperti ini, saya selalu memberikan pakan rendah dulu Om, karena merawat lobet itu enak dari step dasar Om. Di sini yang saya sampaikan ini untuk lobet yang masih bahan tetapi udah ada materi nada kering, meskipun 3 detik 4 detik, saya yakin dari teman-teman pasti banyak yang paham dengan materi nada kering. Dengan proses seperti ini yang saya lakukan selalu dengan sistemnya tempel pisah. Untuk lobet yang masih kepo ataupun masih belum mau bunyi ketika melihat burung lain, lebih baik fokusin salah satu dari sistem tempel ini, dipisah sendirian, bantu penjemuran. Biasanya untuk lobet jantan yang dengan pola perawatan dibantu penjemuran itu dengan sistemnya sistem tempel Om. Beda dengan proses lobet itu sistem disendirikan. Biasanya kalau lobet yang disendirikan itu, lobet itu aktif bunyi, receh, ataupun lobet itu rajin dalam kategori masih sering geriwik bunyi, itu dengan bisa juga dengan proses disendirikan tetapi tanpa jemur. Kalau proses saya seperti itu. Tetapi alangkah baiknya dengan kita proses sistem tempel ataupun disekat-sekat itu nggak masalah. Yang saya lakukan selalu dengan sistem tempel gitu ya Om.
Apa yang saya lakukan setelah dengan sistem tempel ini, burung ini meskipun baru bunyi sekali 2 kali, yaitu memainkan birahi si lobet jantan ini yang dari bahan ataupun yang sudah enak dalam kategori sudah punya materi. Biasanya saya carikan betina calon pasangan dengan yang tidak bisa dikawin dulu. Ini yang biasa saya sampaikan dengan betina PAUD. Tetapi yang menjadi poin di sini, untuk pemahaman di sini, kita mempertahankan jantan itu di bunyinya meskipun belum rajin bunyi. Kita bikin target lobet ini tiap hari harus bunyi meskipun bunyi sekali 2 kali. Setelah dengan proses ini, apa sih yang lebih kita tekankan untuk si player ini? Tetap support di birahinya, yaitu betina PAUD. Ini saya taruh di dalam satu ruangan, ditempel berdua. Pemberian pakan tetap saya pakan rendah dulu, Om, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti cabul ataupun gestang. Karena gestang dan cabul itu kembali lagi dari karakter atau bawaan burung. Ketika dia tidak bisa nahan birahinya, larinya ke situ. Ada juga yang kuat selalu dengan ngeriwik sambung bunyi. Dari proses tempel berdua ini biasa yang saya lakukan, jantan itu biasanya lebih mapan, lebih mau bunyi ketika dia sudah menguasai daerah teritori ataupun menguasai di ruangan. Ini yang saya pindahkan selalu tempelannya ataupun betina calon untulannya. Saya pisah bahkan tanpa penjemuran, Om. Fungsi di sini ini saya untuk menjadikan satu di kandang kapsul dulu, berdua seperti main untulan. Proses bermain untulan ini stepnya seperti tadi, mempertahankan dia di bunyinya meskipun bunyi sekali 2 kali. Ketika dengan pola perawatan ditempel berdua ini yang tadi saya sampaikan, betinanya saya jauhkan. Ketika dia sudah mau bunyi, baru coba dipindah di satu gantungan lain. Ketika dia belum mau bunyi, ya sudah, berarti ditaruh di satu tempat itu. PR-nya agar lobet itu terbiasa bunyi, Om. Untuk proses mandi, biasanya pola perawatan seperti ini saya tidak ataupun tanpa mandi dulu, gitu ya. Ketika lobet itu sudah ada kemajuan di ruangan sendiri, dia sudah mau bunyi, hanya yang saya pikirkan yaitu memberikan untulan di satu kandang, satu ruangan di kandang kapsul dulu. Dengan prosesnya tetap sama, Om, yaitu dengan cabut pasang. Yang tadinya ditempel pisah, sekarang cabut pasang. Ketika sukses di proses itu, yaitu kembali lagi ke mental. Biasanya lobet dengan proses dengan diuntul ataupun main pasangan di kandang kapsul ini, ketika dipisah itu burung kadang-kadang mapanin lagi ataupun adaptasi lagi dengan perubahan pola perawatan. Yang saya lakukan biasanya ketika saya cabut pasang jantan yang biasa di satu ruangan mau bunyi ini, saya pindah di luar ataupun saya raba dari penjemuran. Ketika burung itu masih nada panggil atau kuak-kuak, coba kita raba dengan spray kabut agar lobet itu agar keredam dari emosinya ataupun nada panggil dari birahi yang naik muncul di awal itu emosi, gitu ya, Om. Setelah dengan proses itu mungkin kita ambil jeleknya burung itu tidak ada perubahan, kita tarik lagi jantan betina ini, kita taruh di kandang kapsul, kita tempel berdua dan direndeng burung lainnya, Om. Kalau saya seperti itu. Yang penting jantan ini sudah punya pasangan tetapi tidak terlalu nyaman, dibikin lobet ini kita godain birahinya. Kok terlalu ribet, kok terlalu rumit? Memang itu proses yang saya lakukan, Om. Jadi saya biar lebih enak, biar lebih detail dari teman-teman, semoga bisa memahami stepnya ini ya, Om. Setelah dengan proses itu, apa sih yang kita otak-atik lagi? Ini biasanya kalau saya tetap dengan sama seperti semula, yaitu dengan tempel pisah bantu penjemuran. Rata-rata dengan proses tempel ini dibantu penjemuran, lobet akan lebih aktif bunyi. Prosesnya seperti itu terus, Om, sampai lobet ini terbiasa bunyi. Dengan proses perawatan seperti ini tidak ada salahnya coba jenengan raba lagi dari pemberian pakan kencang. Pemberian pakan kencang kalau saya pribadi biasanya pakai
pakan burung kenari kemasan. Mereknya bebas om, bisa pakai Ebot, bisa pakai merek Triwis ataupun Gold Coin. Tapi kalau saya kebetulan burung saya yang jantan ada yang tidak cocok dengan Gold Coin, cocoknya pakai burung kenari kemasan. Setelah dengan pemberian pakan kencang ini mungkin burung itu terjadi banyak kriwik, terjadi banyak burung itu agak gembung, berarti kita evaluasi lagi om, lobet kita tidak cocok untuk proses buru-buru menaikkan dari pakan. Karena dengan proses tempel ini birahinya sudah naik om, gitu ya om. Yang biasa saya lakukan lagi setelah dengan proses itu, apalagi sih yang saya naikkan dari birahinya, biasanya saya pindah di kandang kotak sendirian om, pintu glodoknya dibuka. Pola di kandang kotak ini biasanya saya sendirikan selama 1 minggu. Misalkan dalam waktu 1 minggu itu lobet itu lebih rajin bunyi, lebih aktif bunyi, ini saya biarkan om, karena progres saya ataupun tujuan saya agar lobet itu tetap di titik gacornya, di titik rajin bunyinya, di titik birahi seperti itu. Dalam kondisi ini teman-teman jangan berkepikiran untuk mengawinkan dulu. Kita jauhkan pandangan kita ataupun pola pikir kita seperti video-video yang di YouTube yang selalu dikawinkan, kalau ngedrop di single itu ada sendiri om materinya. Jadi proses di sini saya memberikan informasi ke teman-teman lebih hati-hati agar tidak sia-sia dalam proses penggacoran jantan ataupun teknik pemberian pasangan sama betina, gitu ya om. Ketika lobet jantan itu di kandang kotak sudah aktif bunyi, sudah rajin bunyi, ini apa yang saya harus lakukan? Biasanya saya berikan pasangan betina paut tadi yang tidak bisa dikawin, saya coba jadikan satu. Prosesnya saya biarkan dulu dia mapan di kandang kotak berdua, biarkan dia jumbu-jumbu. Setelah dia ketika nyaman di kandang kotak, mapan, biasanya lobet ini performanya akan lebih turun dari aktif bunyinya. Birahi kawinnya naik, terjadi ngeriwik, hanya jumbu-jumbuan. Syukur-syukur kalau jenengan punya materi yang bagus bisa lari ke birahi ke bunyi. Tetapi saya ambil segi negatifnya dulu. Biasanya kalaupun tidak ada perkembangan, yang penting lobet itu kita sudah kita berikan dengan pasangan yang nggak bisa dikawin ini, yang saya lakukan tetap saya ambil betinanya dulu om, tidak saya cabut pasang si jantannya. Betinanya saya ambil, jantannya biar di kandang kotak merasa kehilangan, pintu glodoknya saya buka. Dengan proses seperti ini, mungkin dari teman-teman di kandang kotak ini ada yang akur ataupun tidak akur, yang penting ketika dipisah dia bunyi, itu poin pertama om. Setelah dengan kondisi di kandang kotak berdua ini, apalagi yang harus dilakukan? Biasanya ketika sudah dicabut pasang si betinanya, si jantannya sudah bunyi, ini si jantannya coba saya pindah ataupun membiasakan dia cabut pasang, dipindah di kandang kapsul dengan pola perawatan. Saya carikan tempat ketika dia mau bunyi. Biasanya setiap rumah pasti punya satu titik ataupun tempat ketika dia mau bunyi. Itu yang menjadi poin buat saya om. Biasanya kalau saya evaluasi lagi waktu proses tempel awalnya, yang di dalam rumah ataupun di cantolan mana, itu yang menjadi poin buat saya. Baik. Jadi informasi tadi untuk lobet-lobet jantan yang masih bahan sampai proses pemasangan terjadi aman. Saya cari amannya om, gitu ya om. Untuk lobet jantan yang sudah pasangan, sudah nada kering, sudah ngedobel, terjadi ngedrop ataupun terjadi trouble dengan betinanya setelah ngawin, apa yang saya lakukan? Biasanya kembali lagi saya dengan tekniknya sistem tempel di koloni kapsul om. Ini saya langsung tidak main satu ruangan lagi. Proses pemberian pasangan ataupun tempelan di kolonian ini, jantan betina saya tempel, betinanya paling ujung, jantannya sampingnya, lainnya lobet lain. Misalkan jenengan tidak punya kolonian, coba berdua tidak masalah om. Kalau saya, yang saya alamin sendiri, karena saya ini proses burung banyak punyaan teman-teman yang trouble ini, saya selalu dengan saya tempel kelihatan burung lain. Prosesnya
tetap sama Om, saya pisah sendiri bantu penjemuran. Kalau dengan proses seperti ini untuk burung yang pernah bagus, progres perawatan di sini cepat Om, perkembangannya sangat cepat sekali dengan kita memainkan birahi dia sama emosinya. Kalau untuk pakan kembali lagi diraba dari teman-teman semua. Yang menjadi evaluasi tetap kita belajar dari lobet yang kita proses, pemberian pakan kencang atau pakan rendah. Kalau saya pribadi selalu dari rendah dulu. Dengan prosesnya tetap tempel pisah. Ketika lobet itu sudah enak, tempel pisah udah bunyi, ini yang saya lakukan biasanya saya memberikan satu ruangan, jantan betina saya masukkan di kapsul dulu. Rawatannya tetap sama, cabut pasang. Ketika sudah sukses di situ, saya coba main di kandang kotak, di kandang glodok, di kandang kotak ada glodoknya, prosesnya tetap rajin cabut pasang. Gitu ya Om. Jadi kalau untuk yang trouble seperti itu. Bahkan untuk burung lipsing, burung lipsing pun bisa Om dengan proses seperti ini. Rata-rata yang saya dengar dari teman-teman, proses hanya monoton dari koloni kapsul, sistem tempel pisah, nggak ada perubahan. Sebenarnya proses mapanin burung dari yang trouble sampai dia pulih itu butuh waktu yang sangat panjang Om. Adapun yang cepat itu kembali lagi dari materi masing-masing. Yang biasa saya lakukan untuk di otak-atik itu biasanya dengan sistem tempel dengan pasangannya, tempel pisah dengan di koloni burung banyak. Lanjut saya pindah di kandang kotak sendiri. Setelah enak saya berikan pasangan lagi. Yang menjadi poin tempat titik di mana dia mau bunyi itu Om, biasanya saya cantolin di dalam rumah ataupun di depan, pasti ada salah satu untuk burung itu mau ataupun aktif bunyi. Jadi step-step di sini saya ingin menyampaikan secara bertahap. Jadi kalau saya menyampaikan semuanya mungkin dalam waktu setengah jam pun tidak akan selesai. Jadi biar lebih enak, besok akan saya sambung ataupun saya ingin live streaming untuk step-stepnya biar lebih enak dipahami. Gitu ya Om. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini dari teman-teman bisa memahami, karena ketika kita bisa paham akan ketemu banyak cara Om. Yang menjadi poin tetap kita belajar dari burung yang kita proses, terjadinya seperti apa, di mana dia aktif mau bunyi, mau dimandikan atau tidak, kita yang evaluasi. Kalau untuk proses kegantangan biasanya ataupun yang sering saya lakukan ataupun yang saya sering sampaikan ke teman-teman, ketika burung kita sudah punya kualitas ataupun mudah bunyi, biasanya dengan rawatan awalnya tetap sistem tempel, dipisahnya ketika cuman digantangan. Gitu ya Om. Baik buat teman-teman semua, semoga semuanya sehat selalu. Jadi pembahasan yang agak panjang ini dari teman-teman semoga bisa memahami. Sehat selalu buat jenengan beserta keluarga, tetap guyub rukun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.